Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Sri Rahayu Yusri dengan NIM H0512011028 untuk mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Estimasi Matriks Variansi Klaster Robas untuk mengoreksi galat baku regresi data panel pada kasus tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan. Adapun pokok pembahasan yang akan dibahas pada penelitian ini, yang pertama, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan daftar pustaka. Yang pertama adalah pendahuluan. Analisis regresi merupakan teknik analisis statistika untuk mengetahui hubungan kasual antara variabel terikat dengan salah satu atau lebih variabel bebas. Salah satu jenis data menurut waktu pengambilannya, yaitu data panel, yang mana merupakan gabungan dari data silang atau procession dan data deret waktu atau time series. Analisis statistika untuk memodelkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam model regresi dengan menggunakan struktur data panel disebut dengan analisis regresi data panel. Pada umumnya, untuk mengestimasi koefisien regresi digunakan metode ordinary least square atau OLS dengan meminimumkan jumlah kuadrat galat. Penggunaan metode OLS memiliki asumsi yang harus dipenuhi untuk mendapatkan estimasi parameter pada model yang bersifat Bayes linear unbiased estimator atau BLUE. Namun pada penerapannya, sering terjadi pelanggaran asumsi seperti pada asumsi homoskedastisitas. Pelanggaran ini disebut dengan heteroskedastisitas, yaitu kondisi di mana galat dari model tidak memiliki variansi yang konstan. Pelanggaran asumsi homoskedastisitas ini dapat muncul karena berbagai faktor, seperti kesalahan pengukuran, pencicilan, atau sifat yang melekat pada proses pembuatan data. Akibatnya, galat baku dari parameter yang diperoleh menjadi tidak akurat, sehingga menyebabkan uji T dan uji F yang tidak valid. Hal ini mengakibatkan kesimpulan yang akan ditarik tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Ketidakakuratan galat baku akibat adanya heteroskedastisitas dapat diatasi dengan robust standard error. Dengan mempertimbangkan struktur data yang digunakan yaitu data panel, secara alamiah terbentuk klaster, sehingga digunakanlah klaster robust standard error, yang mana merupakan jenis khusus dari robust standard error untuk mengestimasi galat baku koefisien regresi dalam model regresi linear ketika terjadi heteroskedastisitas atau korelasi antar galat. Di samping itu, tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan pada tahun 2020 mencapai 6,31%. Dan pada tahun 2022 mengalami penurunan hingga mencapai 4,51%. Tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan ini mengalami penurunan di setiap tahunnya. Penurunan ini tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi, termasuk adanya kemungkinan pengaruh individu, yaitu kabupaten atau kota, dan juga waktu. Metode cluster robust standard error sebelumnya telah digunakan oleh Metanda dan Oktara pada tahun 2022. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa penggunaan cluster robust standard error dapat mengakomodasi kemungkinan heteroskedastisitas dan korelasi yang terjadi pada analisis regresi data panel. Selain itu, Nur Laila dan kawan-kawan pada tahun 2017 telah melakukan penelitian tentang pengoreksian galat baku pada analisis regresi dengan metode Newways. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode Newways mampu mengoreksi galat baku ketika terjadi heteroskedastisitas dan autokorelasi dalam regresi. Adapun rumusan masalah yang menjadi landasan penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana hasil estimasi parameter regresi data panel model terbaik untuk kasus tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan. Yang kedua, bagaimana metode matriks variansi klaster robust dalam mengoreksi galat baku pada regresi data panel untuk kasus tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan. Agar pembahasan yang pada penelitian ini lebih terstruktur, maka diperlukan beberapa batasan masalah, yaitu yang pertama, data yang digunakan adalah data kasus tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan dalam kurun waktu dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Yang kedua, analisis regresi data panel yang digunakan adalah pendekatan model efek tetap pengaruh individu. Dan yang ketiga, metode estimasi regresi data panel yang digunakan adalah metode ordinary least square atau OLS. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama adalah memperoleh hasil estimasi parameter regresi data panel model terbaik untuk kasus pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan. Dan yang kedua adalah menerapkan metode matriks variansi cluster robust dalam mengoreksi galat baku pada regresi data panel untuk kasus data tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan.
Adapun manfaat penelitian yaitu bagi pemerintah dapat digunakan dalam menentukan kebijakan guna mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan. Dan yang kedua adalah menambah wawasan bagi pembaca tentang pengaplikasian estimasi parameter model regresi data panel yang bersifat heteroskedasitas dan autokorelasi dengan matriks variansi kelas 12. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam tinjauan pustaka yang pertama adalah regresi linear berganda, yang kedua adalah regresi data panel, yang ketiga adalah penentuan model regresi data panel, yang keempat adalah pengujian asumsi regresi, yang kelima adalah metode OLS, yang keenam adalah galat baku, yang ketujuh adalah matriks variansi kelas 12, kedelapan adalah pengujian parameter model regresi, dan yang terakhir adalah tingkat pengangguran terbuka. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari laman Badan Pusat Statistika Provinsi Sulawesi Selatan, itu dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Adapun variabel yang digunakan yaitu tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel terikat dan kepadatan penduduk, angka partisipasi kasar SMA, produk domestik regional bruto, dan indeks pembangunan manusia sebagai variabel bebas. Berikut diagram alir yang berisi langkah-langkah penelitian yang dapat dilihat pada layar. Selanjutnya adalah daftar pustaka. Daftar pustaka berikut adalah referensi yang digunakan dalam penelitian ini. Baik, sekian presentasi proposal penelitian saya. Baik, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.